Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah Teknik Lingkungan, Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret, Surakarta. Pada presentasi kali ini saya mengambil judul Sanitasi Pabrik Industri Pangan. Dosen pengampu Dr. Insinyur Cundakus Hapsa, Master Sarjana Arsitektur, dan oleh saya sendiri Tias Faizatul Husna dengan NIM K1521060. Sanitasi Pabrik Industri Pangan. Pertama-tama kita bahas tentang pendahuluan dulu ya. Lingkungan produk pangan pada dasarnya rentan terhadap pencemaran, baik pencemaran fisik, kimia, mikrobiologis, dan biologi. Kasus-kasus keracunan pangan pada umumnya diakibatkan oleh pencemaran pangan mikroba patogen atau berbentuk racun. Terjadinya kasus-kasus keracunan sebagian besar diakibatkan oleh kondisi sanitasi yang tidak memadai. Dari itu sendiri kita dapat mengambil kesimpulan, sanitasi adalah perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah kulit untuk bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan produk yang dihasilkan. Dilihat dari pentingnya sanitasi, maka sanitasi merupakan syarat mutlak bagi berdirinya sebuah industri pangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sanitasi mempengaruhi hasil produksi terutama untuk mutu dan keawetan produk pangan. Masih di pendahuluan, tujuan higien dan sanitasi makanan adalah untuk mengendalikan faktor makanan, orang, tempat, dan perlengkapan yang dapat atau mungkin dapat menimbulkan penyakit atau gangguan kesehatan. Menurut Depkes RI tahun 2003. Menurut Chandra pada tahun 2006, tujuan sebenarnya dari upaya sanitasi makanan yakni 1. Menjamin keamanan dan kebersihan makanan. Yang kedua, mencegah penularan wabah penyakit. Dan yang ketiga, mencegah beredarnya produk makanan yang merugikan masyarakat. Yang terakhir, mengurangi tingkat kerusakan atau pembusukan pada makanan. Persyaratan sanitasi industri pangan di suatu negara perlu dikembangkan secara proporsional sesuai dengan kondisi dan faktor pendukungnya. Menurut Soekarto pada tahun 1990, sasaran sanitasi dalam menjaga mutu pangan meliputi 1. Mencegah pencemaran oleh mikroba pemusuh. Yang kedua, mencegah pencemaran oleh mikroba patogen. Yang ketiga, mencegah pencemaran oleh serangga atau benda asing. Yang keempat, mencegah agar bebas dari polutan dan mikroba yang menjadi indikator sanitasi. Dan yang terakhir, mempertahankan kondisi agar selalu bersih. Yang dimaksud di sini adalah kondisi bersih dalam segala hal, baik bahan makanan, tempat, maupun para pekerjanya. Setelah membahas tentang pendahuluan, kita masuk ke permasalahan. Permasalahannya yaitu adalah 1. Lalainya para pekerja terhadap kebersihan lingkungan kerja. Yang kedua, minimnya pengetahuan pekerja terhadap sanitasi. Dan yang terakhir, kurangnya keterlibatan pimpinan PT terhadap sanitasi. Karena sanitasi tadi adalah menjaga kebersihan ya, keamanan dari suatu produk atau pangan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah sumber pangan dan yang kedua adalah proses penyelenggaraan pangan. Proses penyelenggaraan pangan itu masih dibagi lagi menjadi 5, yaitu adalah 1. Sanitasi mesin dan peralatan. Yang kedua, sanitasi ruang kerja dan lingkungan. Yang ketiga, sanitasi karyawan. Yang keempat, sanitasi pengadaan bahan makanan. Dan yang terakhir adalah sanitasi proses pengolahan makanan. Oke, next kita bahas tentang pembahasan dari sumber pangan. Syarat-syarat makanan apa aja sih yang layak untuk dikonsumsi? Yang pertama udah pasti sehat ya, yaitu memenuhi kebutuhan gizi atau biasanya kita sering makan 4 sehat 5 sempurna. Yang kedua bersih, yaitu bebas dari kotoran. Yang ketiga aman atau tidak mengandung bahan makanan yang berbahaya bagi kesehatan. Terkait higiensi sanitasi ada catatan penting yang perlu diperhatikan, yaitu A. Kontaminasi pada makanan. Masuknya zat asing yang tidak dikehendaki ke dalam makanan. Dalam hal ini ada 4 macam modusnya. Yang pertama, pencemaran mikroba seperti bakteri, jamur, virus, dan lain-lain. Yang kedua, pencemaran secara fisik seperti rambut, debu,
tanah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, pencemaran secara kimiawi seperti pengawet kimiawi, pestisida, merkuri, timbal, arsen, dan cyanida. Kemudian yang B ada proses terjadinya pencemaran. Proses terjadinya pencemaran ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pencemaran secara langsung atau direct contamination. Yang kedua, bahan pencemar masuk ke dalam olahan pangan secara langsung. Yang ketiga, pencemaran secara silang atau cross contamination. Setelah membahas tentang sumber pangan, kita membahas tentang proses penyelenggaraan pangan. Yang pertama ada sanitasi pekerja. Perlu adanya sanitasi pekerja agar produk yang sudah atau belum jadi tidak mudah terkontaminasi. Adapun tindakan yang diambil perusahaan dalam mencegah kontaminasi itu sendiri, diantaranya adalah A. Pekerja yang bekerja di bagian pembongkaran bahan baku harus memakai sepatu tahan air. B. Pekerja yang bertugas di bagian pati basah harus mencuci tangan bila mau mengecek kelembutan parutan, mengatur aliran ekstrak aci dan ampas, serta pengontrolan lainnya. C. Pekerja yang bekerja di bagian pengambilan pati basah diharuskan mencuci tangan dan semua bagian tubuh yang berhubungan dengan pati basah. D. Pekerja yang bekerja di bagian pengeringan diharuskan memakai masker. Yang kedua, sanitasi peralatan. Kebersihan peralatan dilakukan dengan cara dicuci setelah selesai operasi yang dilakukan oleh karyawan secara borongan dengan tanggung jawab diserahkan kepada masing-masing mandor. Sanitasi ini dilakukan pada peralatan besar maupun kecil, meliputi A. Peralatan kecil seperti sekop dan garuk harus segera dibersihkan setelah pemakaian dengan tujuan untuk menghindari kontaminan terhadap produk oleh mikroba yang mungkin menempel pada peralatan, sebab pati yang melengket merupakan media yang bagus bagi pertumbuhan mikroba. B. Peralatan besar. Proses pencucian peralatan besar dilakukan setelah operasi-operasi atau sebelum digunakan. Perusahaan besar telah menyadari bahwa pembersihan alat sangat penting untuk keawetan peralatan dan kelancaran proses produksi. Alat pencuci bahan baku yaitu sintung dibersihkan dengan cara penyikatan dan dibilas dengan air selang. Setelah itu dijalankan tanpa bahan baku. Alat pengeringan dilakukan pembersihan saat alat sedang tidak beroperasi. Next, yang ketiga, sanitasi tempat pengolahan makanan. Selain beberapa faktor-faktor higienis tersebut, ada faktor lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan, yaitu sanitasi tempat pengolahan makanan. Yang pertama adalah lantai. A. Dibuat sedemikian rupa sehingga selalu bersih, kering, tidak mudah rusak, tidak lembab, dan tidak ada retakan atau celah, tidak licin, dan tahan terhadap pembersihan yang berulang. B. Usahakan lantai dibuat miring ke arah tertentu 1 hingga 2%. C. Pertemuan dinding dengan lantai dibuat konus atau tidak membuat sudut mati agar sisa kotoran mudah untuk dibersihkan. Selain lantai, yaitu yang kedua adalah pencahayaan. A. Ruang kerja seperti dapur, gudang, cuci alat tangan. Pencahayaan 10 foot candle pada tingkat 90 cm dari lantai, tidak menyilaukan, tersebar merata. 1 watt sama dengan 1 candle pada jarak 1 kaki 3 atau 30 cm. 1 watt sama dengan 1 foot candle. Lampu 60 watt pada 2 meter atau 6 kaki menghasilkan 1/6 kali 60 sama dengan 10 foot candle. Yang ketiga adalah ventilasi. Ventilasi dibutuhkan untuk menjaga kenyamanan dengan suhu 28 hingga 32 derajat Celcius, mencegah kondensasi uap air atau lemak pada lantai, dinding, langit-langit, membuang bau, asap, pencemaran lain. Ventilasi diperoleh secara alamiah. Yang keempat adalah sanitasi ruangan. Selain sanitasi terhadap karyawan dan peralatan kebersihan lingkungan kerja juga menjadi perhatian utama. Kebersihan tempat kerja akan meminimalkan kontaminan yang dapat merusak produk. Kebersihan tempat pengolahan dan lingkungan sekitar pabrik dijaga dengan pembersihan secara teratur serta pembuangan limbah sesuai dengan tempatnya.
Yang kelima, sanitasi bahan makanan. Pemilihan bahan makanan adalah sebuah bahan baik terolah maupun tidak, termasuk bahan tambahan makanan dan bahan penolong. Bahan makanan disebut aman bila memenuhi 4 kriteria, yaitu 1. Tingkat kematangan sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, bebas dari pencemaran pada tahapan proses berikutnya. Yang ketiga, bebas dari adanya perubahan secara fisik atau kimia akibat faktor-faktor luar. Yang keempat, bebas dari mikroorganisme dan parasit penyebab penyakit. Menurut Depkes RI 2001, bahan makanan dibagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, bahan makanan mentah atau segar, yaitu makanan yang perlu pengolahan sebelum dihidangkan. Contohnya seperti daging, beras, ubi, kentang, sayuran, dan sebagainya. Dianjurkan untuk membeli bahan makanan di tempat yang telah diawasi, seperti rumah potong hewan, pasar swalayan, atau supplier bahan makanan yang telah berizin. Karena sanitasi bahan makanan adalah yang terakhir, maka kesimpulan dari presentasi di atas adalah tingkat keamanan dan sanitasi di lingkungan produksi makanan di PT Batam masih tergolong cukup baik. Sumber cemaran yang paling berpotensi terdapat pada proses produksi adalah higien karyawan dan kebersihan peralatan produksi. Titik kendali kritis terletak pada proses filling pada saat produk akan dikemas, proses pendinginan yang terjadi setelah produk dikemas, dan proses penyimpanan sebelum produk didistribusikan. Kesimpulan dari penjelasan di atas adalah sanitasi merupakan hal yang paling penting yang harus ada pada setiap pekerjaan, terutama pada perusahaan pabrik. Sanitasi dibagi menjadi 5, yaitu sanitasi mesin dan sanitasi ruang kerja, sanitasi pekerja, sanitasi bahan makanan, sanitasi pengolahan makanan, dan semua jenis sanitasi tersebut sudah dilakukan di PT Batam. Berikut adalah daftar pustaka atau referensi yang saya ambil dalam membuat presentasi di atas. Baik, itu tadi adalah presentasi dari saya, Tias Faizatul Husna, dengan NIM K1521060. Apabila ada salah kata dan khilaf, mohon untuk dimaafkan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya PTB UNS Kelas B.